Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khirina Amal Miftahur Rahmah, NIM 2124030. Ini Snu Temanggung. Oke, di sini saya Khirina Amal akan memaparkan materi terkait mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Asy Pujiastuti MH. Nah, di sini saya mengambil tema RPS yang berjudul Belajar dan Mengajar dalam perspektif psikologi. Oke, langsung saja dalam konsep belajar dalam psikologi. Nah, konsep belajar ini adalah proses perubahan perilaku yang relatif permanen akibat pengalaman. Jadi pengalaman itu akan mempengaruhi perilaku seseorang begitu. Kemudian kalau menurut Jean Piaget, belajar itu dipengaruhi oleh tahap perkembangan kognitif seorang individu. Nah, perkembangan kognitif itu apa aja sih? Jadi sebelumnya perkembangan itu tidak hanya perkembangan kognitif saja, tetapi ada aspek perkembangan kognitif, juga aspek perkembangan afektif dan psikomotorik. Oke, dari kognitif pengertiannya yaitu aspek perkembangan yang berkaitan dengan kerja otak atau juga berpikir, ukuran intelektual seorang individu begitu. Contohnya mengingat rumus, kemudian memahami teori, memahami sejarah, atau juga menciptakan ide-ide baru. Itu yang dinamakan aspek kognitif. Kemudian yang kedua tadi ada aspek afektif. Nah, aspek afektif ini yang berkaitan dengan sikap, emosi, moral, atau etika. Jadi kejujuran, kedisiplinan itu masuk ke dalam aspek afektif. Bagaimana seorang individu itu merespon terhadap lingkungan sekitarnya, begitu. Kemudian yang terakhir adalah aspek psikomotorik. Jadi di sini berkaitan dengan keterampilan fisik atau koordinasi motorik, begitu. Contohnya adalah menulis, menggambar, merangkai merajut begitu, yang berkaitan dengan keterampilan atau mengolah mesin begitu juga termasuk ke dalam psikomotorik. Oke, lanjut. Nah, di sini ada teori-teori belajar. Jadi teori-teori belajar itu ada 3, yaitu behaviorisme, kemudian kognitivisme, dan konstruktivisme. Oke, dari behaviorisme dulu. Behaviorisme ini adalah teori belajar yang menekankan pada perubahan perilaku. Nah, tokoh B.F. Skinner ini menjelaskan bahwa behaviorisme ini fokus pada perilaku yang dapat diamati. Kemudian kalau kognitivisme, aspek teori belajar kognitivisme ini menurut Jean Piaget itu menekankan proses mental. Jadi mentalnya ini berpacu pada pola berpikir atau pola memahami gitu. Itu kalau menurut Jean Piaget. Kalau menurut konstruktivisme, menurut tokoh Lev Vygotsky, itu adalah pengetahuan yang dibangun oleh individu melalui pengalaman. Begitu. Itu adalah 3 teori-teori belajar menurut para ahli. Yang selanjutnya adalah konsep mengajar dalam psikologi. Jadi tadi kan udah ada konsep belajar dalam psikologi. Kalau yang ini adalah konsep mengajar dalam psikologi. Jadi mengajar itu adalah proses membimbing dan memfasilitasi peserta didik untuk belajar. Nah, guru itu tidak hanya berperan sebagai mentransfer ilmu, tetapi juga guru itu berperan sebagai fasilitator, sebagai motivator, juga sebagai pendidik, pembimbing peserta didik, begitu. Nah, interaksi guru dan siswa itu sangat mempengaruhi untuk keberhasilan belajar seorang peserta didik. Nah, interaksinya berarti juga harus guru memahami bagaimana
daya tangkap seorang murid, bagaimana murid memahami apa yang dia bicarakan. Nah, itu guru juga harus paham pada setiap peserta didiknya. Oke, lanjut. Dalam aspek yang mempengaruhi proses belajar. Jadi tadi adalah pengertian dari belajar, pengertian mengajar. Nah, kalau ini adalah aspek-aspek yang mempengaruhi proses belajar seorang siswa dan guru. Di sini ada motivasi belajar. Nah, jadi dalam proses ini, motivasi belajar itu sangat penting untuk dimiliki seorang peserta didik. Nah, guru itu sebagai fasilitator itu juga harus memberikan motivasi-motivasi kepada seorang peserta didik. Jadi peserta didik itu jadi memiliki semangat belajar, memiliki dorongan untuk belajar yang giat itu dari motivasi seorang guru. Nah, motivasi belajar ini juga sangat berpengaruh ya dalam hasil belajar siswa nanti pada akhirnya, begitu. Jadi siswa itu memiliki tujuan, memiliki gambaran kenapa dia harus benar-benar belajar yang giat itu, kenapa, tujuannya itu apa, gitu. Itu harus dipelajari juga oleh guru bagaimana memotivasi peserta didiknya. Kemudian ada minat dan perhatian. Nah, dalam minat dan perhatian ini sangat berpengaruh untuk guru. Jadi kalau murid itu sudah berminat dalam mata pelajarannya dan guru sudah mengetahui minat seorang peserta didiknya, guru akan jadi mudah untuk mentransfer ilmunya atau mendidik peserta didiknya, begitu. Kemudian yang ketiga ada kondisi emosional. Nah, dalam kondisi emosional ini juga sangat berpengaruh dalam proses pembelajarannya. Karena ketika si peserta didik sedang merasa stres, kondisi emosionalnya sedang tidak stabil, dia akan mempengaruhi daya tangkap siswa tersebut, daya tangkap peserta didik. Jadi kalau kondisinya stres, dia tidak fokus, kemungkinan besar tidak fokus dan penangkapannya dari seorang guru itu tidak banyak yang masuk, begitu. Sebaliknya, kalau seorang peserta didik itu sedang happy atau emosionalnya sedang bagus, moodnya sedang bagus, maka akan banyak daya tangkap, daya ingatnya yang akan diterima dari seorang guru yang sedang menjelaskan tadi. Kemudian yang terakhir ada lingkungan belajar. Nah, ini adalah sangat-sangat berpengaruh kepada peserta didik maupun pendidik. Karena di dalam lingkungan belajar ini, ketika banyak orang di suatu kelas itu sedang banyak yang mendukung, lingkungan belajarnya mendukung, lingkungan belajarnya baik, maka dia akan benar-benar bisa menjadi pribadi dan memiliki emosional yang baik. Nah, sebaliknya kalau lingkungan belajarnya tidak baik, maka akan berpengaruh juga terhadap fokus, terhadap proses pembelajarannya, jadi menjadi tidak baik, begitu. Itu adalah aspek-aspek yang mempengaruhi proses pembelajaran. Kemudian ada faktor psikologis dalam belajar. Nah, studi oleh American Psychological Association menyatakan bahwa strategi pembelajaran yang variatif itu akan meningkatkan pemahaman siswa secara signifikan. Jadi, guru itu dalam ilmu psikologis, guru itu juga harus benar-benar memahami siswa itu kalau misal daya tangkapnya itu cepat atau tidak, itu guru harus paham. Jadi kalau pembelajarannya dari guru itu bervariatif, maka itu akan bisa meningkatkan kerja tangkap fokus dari siswa, begitu. Kemudian penelitian National Institute of Mental Health menunjukkan juga tingkat stres tinggi dapat menurunkan kemampuan kognitif dan daya ingat. Kembali lagi, tadi aspek kognitif itu adalah berkaitan dengan kerja otak atau daya ingat lah itu. Nah, itu daya mood yang stres, peserta didik yang stres itu akan juga mempengaruhi daya ingat, daya tangkap siswa ketika pembelajaran. Gitu. Kemudian lanjut,
Kesimpulannya yaitu hubungan psikologi dalam belajar dan mengajar. Nah, psikologi pendidikan ini adalah berfungsi sebagai disiplin ilmu yang memeriksa masalah yang mengganggu atau mendukung jika jiwa peserta didik itu selama proses pembelajaran. Nah, di ilmu psikologis ini akan mempelajari bagaimana kita memecahkan masalah di dalam proses pembelajaran begitu. Nah, dengan memahami ilmu psikologis ini, memahami psikologi, guru juga dapat mencari solusi ketika murid ada masalah atau ada masalah dalam pembelajaran, baik di muridnya atau di gurunya begitu. Sehingga pembelajaran itu dapat berjalan dengan efektif tanpa suatu halangan ya, dengan terarah begitu. Itu adalah manfaat kita mempelajari ilmu psikologi belajar dan mengajar begitu. Terima kasih, sekian dari saya. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan atau ilmu-ilmu yang kurang baik untuk disampaikan, kurang tertata dalam saya menyampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.